Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan live designer dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Dimas Satya Lesmana di channel saya Design Your Own Life. Hari ini saya ingin berbicara sedikit mengenai video terakhir dari Dr. Joe Dispenza yang judulnya Maafkan Diri Anda dengan cara mengingat masa depan Anda. Mungkin ada sebagian viewers yang sudah menontonnya dan merasa kebingungan, ingin tahu apa sih benang merah maksud dari video tersebut. Baik, ini adalah penjelasannya dari saya sebatas pemahaman saya, sebatas pengetahuan saya. Oke, jadi kalau kita coba untuk amati video tersebut, Dr. Joe Dispenza mengatakan bahwa apabila seseorang ingin merubah kehidupannya, mengubah realitasnya menjadi lebih baik, maka dia harus fokuskan energinya ke masa depan yang ingin dia ciptakan. Jadi maksudnya apa? Jadi kebanyakan orang saat ini hidup di masa lalu. Mereka hidup dalam rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu, rasa tidak sanggup, tidak mampu. Mereka selalu memikirkan masa lalu mereka dan mereka selalu berada di zona force, di zona-zona emosi negatif, zona-zona emosi warna merah seperti yang Anda lihat di layar saat ini. Ya. Nah, sebagaimana video yang sebelumnya juga sudah saya upload mengenai mekanika kuantum versus mekanika doa, apabila kita ingin menciptakan sesuatu dari dunia kuantum yang tidak terlihat, itu Anda harus mengeksitasikan energi dari massa partikel dari 17 buah partikel yang diketahui. Ada elektron, lepton, boson, foton, Higgs, quarks, up and down, dan lain sebagainya. Ya, jadi apabila kita kerahkan energi kita untuk memikirkan masa depan kita, dari rancangan hidup kita, tujuan hidup kita, misi hidup kita, goals kita, sasaran kita, impian kita, maka energi itulah yang akan mengeksitasikan benda yang tadinya tidak terlihat, yang hanya ada di pikiran kita, menjadi terbentuk di dunia nyata. Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, itu kan bentuknya materi, sementara kita membentuknya dari sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita lihat, dari pikiran. Kita menciptakan dua kali, pertama di pikiran, kedua di alam nyata. Nah, di pikiran inilah kenapa Dr. Joe meminta kita untuk mengerahkan segenap energi kita setiap harinya untuk selalu terhubung, terkonek dengan masa depan kita. Apa kehidupan yang kita inginkan, ya. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui bahwa kita harus memfokuskan energi kita ke masa depan, jadi setiap kali kita mengingat masa lalu, kita maafkan diri kita dengan kembali mengingat masa depan kita. Fokuskan energi kita, perhatian kita kepada masa depan yang kita inginkan. Benar-benar merasa bahwa semuanya itu sudah dalam perjalanan, dalam proses perwujudan. Karena ingat, di dunia kuantum semua doa sudah terbentuk, semua kemungkinan sudah terjadi, apapun itu yang Anda inginkan sudah terdapat. Jadi relax, bahwa Anda yakin bahwa segala sesuatu itu sudah dalam perjalanan kepada Anda, tapi Anda harus terus menerus fokuskan energi Anda terhadap masa depan Anda tersebut, keinginan Anda tersebut, ya. Nah, di video tersebut Joe juga berkata bahwa satu-satunya cara untuk bisa menciptakan sesuatu itu harus dalam kondisi now, ini ya, di present moment. So, yang dimaksud dengan Dr. Joe Dispenza tersebut adalah kita harus bisa bermeditasi, maksudnya ya, dalam satu hari itu kita bermeditasi untuk mencoba membayangkan masa depan kita dan memvisualisasikannya dalam meditasi kita. Salah satu meditasi terbaik untuk visualisasi itu adalah teknik meditasi 6 fase yang diciptakan oleh Vishen Lakhiani. Anda boleh coba gunakan meditasi tersebut. Saya sudah mengupload sebuah video mengenai meditasi 6 fase ala Vishen Lakhiani, di mana di situ
step by stepnya. Dari fase pertama mengenai kesadaran diri, fase kedua itu mengenai gratitude, rasa syukur, fase 3 itu mengenai total forgiveness, memaafkan semua kejadian semua orang, fase 4 itu tentang membayangkan, memvisualisasikan rancangan hidup Anda 3 tahun ke depan, fase 5 itu adalah tentang membayangkan hari yang sempurna yang Anda jalani 3 tahun dari hari ini seperti apa. Kalau misalnya Anda diberikan kesempatan untuk mendapatkan satu hari yang sempurna dari pagi sampai malam, seperti apa bentuknya. Dan terakhir adalah devotion, Anda kembali terhubungkan dengan Tuhan Anda, kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. So silahkan klik link di di kolom di bawah ini, di informasi dari video tersebut. Saya sudah berikan link mengenai meditasi 6 fase, atau di ujung atau di link yang di atas video ini ada sebuah cards yang bisa Anda klik. Jadi silahkan teman-teman akses video mengenai meditasi 6 fase ala Vision Lakiani, CEO Mindvalley, yang bisa Anda tonton, karena di situ sifatnya guided meditation. Itu meditasi yang dipandu. Saya akan memandu Anda melalui masing-masing 6 fase tersebut dalam bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Inggris ada orang yang paham, ada yang tidak paham. Jadi di video tersebut sudah saya terjemahkan meditasi 6 fase dalam bahasa Indonesia. Oke, silahkan klik link videonya di bawah. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari mana kita memulai memberikan energi kita kepada masa depan. Jadi kalau kembali kita amati video dari Dr. Joe Dispenza, itu dimulai dari Anda saat Anda bangun tidur, ya. Jadi kalau Tony Robbins itu kalau bangun tidur dia langsung senyum, langsung ketawa, langsung bahagia, langsung feel happy, langsung feel great, feel good. Langsung dia menyatakan kalimat afirmasi yang ingin dia bangun tidur. Anda gunakan afirmasinya si The Master Key System Charles F. Haanel misalnya, ingin menjadi apapun aku bisa, begitu misalnya. Atau Anda gunakan afirmasinya si Bob Proctor misalnya, atau Anda gunakan afirmasinya si Napoleon Hill, atau Anda punya afirmasinya Dan Pena misalnya. Dan Pena dia punya apa sih misalnya, gitu. Dan terus menerus sesuaikan dengan tujuan hidup Anda misalnya, atau sesuaikan dengan misi Anda atau goals Anda, apapun itu titik awal Anda memberikan energi pada saat Anda bangun dari tidur, ya. Jadi begitu bangun tidur Anda tidak langsung memikirkan masa lalu, langsung buka HP, langsung cek Instagram, cek Facebook dan lain sebagainya. No, tinggalkan hal tersebut, karena itu akan langsung membawa Anda kembali ke program memori masa lalu, ya. So, nah setelah bangun tidur sehari-hari, Anda tetap harus memikirkan masa depan Anda, gitu, sambil meretas diri Anda dengan mengatakan I am enough. Jadi walaupun Anda sedang memikirkan masa depan Anda, tetap Anda harus mengafirmasi diri Anda bahwa saya sudah cukup. Proses ini adalah proses untuk mengkoherenkan, mensinkronkan antara pikiran dengan perasaan. Ingat, doa Anda hanya akan bisa cepat terkabul bila Anda bisa menyinkronkan, mengkoherenkan antara pikiran dengan perasaan, ya. Jadi ini adalah rahasianya sebenarnya. Begitu orang lain bingung bagaimana cara mengkoherenkan, menyelaraskan, mengharmoniskan antara pikiran dengan, hanya harus memikirkan masa depan Anda, tapi di sisi lain hati Anda, jantung Anda harus mengafirmasi, harus meyakini bahwa Anda sudah cukup, Anda sudah berkelimpahan. Anda meretas diri Anda dengan mengatakan I am enough, saya sudah cukup. Jadi ada dualitas yang terjadi. Jadi memang dualitas inilah yang menciptakan medan elektromagnetik di sekeliling tubuh kita. Ini proses dualitas ini Anda harus mengkoherenkan, Anda harus mengharmoniskan antara pikiran Anda dengan
perasaan Anda. Apa yang ada di otak harus selaras dengan apa yang ada di hati. Ada yang di perasaan Anda ya. So, itu tekniknya ya. Anda mengafirmasi di dalam hati Anda bahwa saya sudah cukup, saya sudah berkelimpahan, saya sudah memiliki segalanya, saya sudah sehat, saya sudah kaya raya, saya sudah bahagia, saya sudah apapun itu, silahkan Anda ucapkan di dalam hati Anda sambil Anda memikirkan masa depan Anda tersebut. Itulah yang disebut dengan proses koheren antara pikiran dan perasaan Anda. Nah, jadi sekarang Anda sudah mengetahui sebuah rahasia lagi dari hukum tarik-menarik mengenai bagaimana cara menyelaraskan antara dengan perasaan ya. Dan apabila Anda sudah memahami hal ini, maka sel-sel syaraf neuron Anda sudah mulai hardwired, sudah mulai terikat, sudah mulai memahami suatu konda, suatu materi. Pembentukan sebuah partikel, Anda membutuhkan energi yang cukup besar agar bisa memancarkan frekuensi gelombang ke benda yang Anda inginkan hingga benda tersebut terefleksikan balik menjadi sebuah materi. Di video terakhir saya sudah menghitung berapa jumlah listrik ya, energi listrik yang dibutuhkan untuk mengeksitasi satu buah partikel elektron neutrino. Ya, silakan Anda hitung satu buah benda yang Anda inginkan itu kira-kira ada berapa banyak ininya, masanya, masa partikelnya. Dan dari situ Anda ketahui, oh berarti saya harus memfokuskan pikiran saya dan perasaan saya, energi saya sejumlah sekian watt misalnya ya. Itulah energi listrik, energi elektro, baik elektromagnetik maupun energi energi listrik yang Anda butuhkan untuk mengeksitasikan sesuatu yang ada di pikiran menjadi dalam bentuk realitas, menjadi kenyataan. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini mengenai video dari Dr. Joe Dispenza. Maafkan diri Anda dengan cara mengingat masa depan Anda. So, sekali lagi buat rekan-rekan, jangan lupa dari mulai bangun tidur sampai terhubung dengan masa depan Anda selalu mengafirmasi bahwa saya sudah cukup, saya sudah memiliki segalanya, segalanya sudah terjadi, segalanya sedang dalam perjalanan menuju ke kehidupan saya dan lain sebagainya. Itu yang proses yang perlu Anda lakukan dalam kesehari-harian agar energi Anda bisa benar-benar total, benar-benar besar, agar proses manifestasi atau perwujudan doa atau keinginan Anda bisa segera terjadi. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah itu murni dari saya pribadi, mohon koreksinya. Kalau ada manfaat dari video ini silahkan di-share, silahkan diberikan komentar, silahkan subscribe. Jangan lupa klik tombol bel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.